Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akis Fatul Maasi dengan NIM 12270500082. Jika saya untuk menjelaskan terkait model dataset Convolutional Neural Network atau CNN. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi algoritma. Dan untuk daftar isi dari CNN ini sendiri ada pengertiannya: pertama, kedua, arsitektur CNN; ketiga, aplikasi CNN; keempat, kelebihan kekurangan CNN; yang kelima, contoh implementasi dari dataset tersebut; yang terakhir, kesimpulan. Definisi CNN sendiri adalah sebuah konsep dasar atau mungkin jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengolah data grid-like seperti gambar. CNN terinspirasi oleh cara kerja sistem visual manusia yang memproses informasi visual melalui lapisan neuron yang mendeteksi fitur-fitur yang semakin kompleks. CNN ini sendiri sangat efektif dalam tugas-tugas pengenalan pola dalam klasifikasi gambar karena kemampuannya untuk secara otomatis dan adaptif mempelajari hierarki fitur dari data mentah. Sedangkan dari struktur atau lapisannya sendiri ada pertama konvolusi, kedua polling, ketiga aktivasi dan flatten, keempat lapisan fully connected, dan kelima lapisan output. Yang pertama adalah lapisan konvolusi. Fungsinya ini sendiri adalah mendeteksi fitur-fitur lokal seperti tepi, tekstur, dan pola kecil dalam gambar. Cara kerjanya ini, lapisan ini mengaplikasikan filter atau kernel yang berukuran lebih kecil dari gambar asli pada seluruh gambar. Filter ini melakukan operasi konvolusi, menghasilkan peta fitur yang menyoroti keberadaan fitur tertentu di berbagai lokasi gambar. Nah, outputnya ini dari prosesnya tersebut, setiap filternya itu menghasilkan satu peta fitur dan jumlah fiturnya itu menentukan jumlah peta dari fitur tersebut. Lanjut ke lapisan polling. Lapisan polling ini sendiri gunanya itu mengurangi dimensi data atau downsampling untuk mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan serta mengontrol overfitting. Ya, seperti hanya fungsi yang telah dibacakan tadi, ini untuk mengkompres atau mungkin mengecilkan ukuran dari atribut atau ukurannya tersebut. Cara kerja sendiri itu mengambil nilai maksimum atau max polling rata-rata atau average pollingnya dari blok kecil dalam peta fitur. Misalnya max polling dengan ukuran 2x2 akan mengambil nilai maksimum dari setiap blok 2x2 dari peta fitur. Nah, outputnya sendiri yakni peta fitur dengan resolusi yang lebih rendah. Ya, lanjut ke yang ketiga, yakni aktivasi dan flatten. Sebenarnya kedua lapisan ini berbeda, tapi oleh saya disatukan untuk menghabiskan waktu. Yang pertama ini ya, activation atau activation layer. Fungsi ini memperkenalkan non-linearitas ke dalam model sehingga mampu mempelajari representasi yang lebih kompleks. Cara kerjanya sendiri ini fungsinya itu seperti ReLU atau Rectified Linear Unit, menggantikan nilai negatif dengan 0 dan membiarkan nilai positif tetap. Fungsi ini meningkatkan kemampuan model untuk pelajari hubungan non-linear. Sedangkan dari lapisan flatten ini, fungsinya itu mengubah data dari bentuk 2 atau 3 dimensi menjadi 1 dimensi agar dapat dimasukkan ke lapisan fully connected. Nah, cara kerja sendiri mengamparkan matriks fitur menjadi vektor. Bahasanya Bunda itu pengubahan format darinya awalnya bitmaps menjadi vektor. Terus untuk proses yang keempat yakni fully connected. Fungsi ini melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstraksi oleh lapisan sebelumnya. Cara kerjanya ini, setiap neuron di lapisan ini terhubung ke semua neuron di lapisan sebelumnya, memungkinkan kombinasi fitur untuk menentukan output akhir.
outputnya ini sendiri nilai probabilitas untuk setiap kelas dalam tugas klasifikasi. Nah, yang terakhir adalah lapisan output. Fungsinya ini menghasilkan prediksi akhir model. Cara kerjanya ini lapisan ini biasanya menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk tugas klasifikasi multi kelas, mengubah skor menjadi probabilitas yang menjumlahkan hingga 1, dan outputnya ini sendiri probabilitas untuk setiap kelas yang menunjukkan seberapa yakin model terhadap setiap kelasnya itu sendiri. Lanjut, yakni aplikasi dari CNN ini yang pertama adalah preprocessing gambar. Gambarnya ini diubah ukurannya agar sesuai dengan ukuran input jaringan dan dinormalisasi, misalnya nilai piksel dibagi dengan 255 untuk skala 0 sampai 1. Kedua adalah ekstraksi fitur. Gambar yang telah diproses melewati serangkaian lapisan konvolusi dan polling. Pada setiap lapisan konvolusi, fitur-fitur lokal diekstraksi dan melalui lapisan polling. Dimensi data dikurangi sambil mempertahankan fitur yang paling penting. Yang ketiga, pelajaran fitur kompleks melalui beberapa lapisan konvolusi dan polling. CNN ini membangun hierarki fitur dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Fitur-fitur ini kemudian dihamparkan menjadi vektor oleh lapisan pattern. Yang kelima adalah klasifikasi gambar. Pada fitur ini vektor masuk ke lapisan fully connected yang bertindak seperti jaringan saraf klasik. Neuron-neuron di lapisan ini mempelajari kombinasi fitur dan akhirnya menghasilkan prediksi kelas melalui lapisan output. Yang terakhir adalah prediksi output akhir dari lapisan softmax adalah probabilitas untuk setiap kelas, dan kelas dengan probabilitas tertinggi dianggap sebagai prediksi model. Lanjut ke kelebihan dari CNN ini. Pertama adalah ekstraksi fitur otomatis. Maksud ini sendiri adalah tidak memerlukan teknik ekstraksi fitur manual yang rumit, karena CNN secara otomatis mempelajari fitur penting dari data yang mentah. Kedua adalah invarian terhadap translasi. Maksudnya ini melalui polling, CNN mampu mengenali objek meski mengalami translasi atau skala yang berbeda. Yang ketiga adalah kemampuan generalisasi. Dengan teknik regularisasi seperti dropout, CNN dapat mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi. Nah, sebaliknya kekurangan dari CNN ini adalah kebutuhan data yang besar. Maksudnya ada CNN membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar untuk mencapai performa yang optimal. Hal ini menjadi kendala bagi beberapa aplikasi, terutama di mana data yang tersedia itu terbatas. Kedua ada overfitting. CNN rentan terdapat overfitting di mana model terlalu fokus pada data pelatihan dan tidak dapat mengeneralisasi dengan baik pada data yang baru. Seperti contohnya dropout dan Yang ketiga yakni interpretasi sulit. CNN dapat menjadi model yang disebut kotak hitam, di mana sulit untuk memahami bagaimana model membuat prediksi, dan khususnya itu membuat susah untuk menebak model dan memastikan bahwa model tersebut membuat prediksi yang akurat dan adil. Yang keempat, komputasi intensif. CNN ini bisa memakan waktu dan membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, dan ini menjadi penyebab kendala dari beberapa aplikasi, terutama dari sumber daya yang terbatas. Kelima, ada ketergantungan pada fitur manual. Dalam beberapa kasus, CNN memerlukan fitur manual yang diekstraksi dari gambar sebelum dapat dilatih. Hal ini dapat memakan waktu dan membutuhkan keahlian domain. Yang keenam, sensitivitas terhadap skala. CNN ini mungkin kurang dalam robust terhadap rotasi dan skala gambar yang mempengaruhi terhadap argumentasi data. Yang ketujuh adalah keterbatasan pada data sekuensial. CNN dirancang untuk memproses data gambar 2 dimensi dan mungkin tidak cocok untuk data sekuensial seperti video atau teks. Yang terakhir adalah bias dan ketidakadilan. CNN ini mewarisi bias dari data pelatihan dan dapat menyebabkan prediksi yang tidak adil atau diskriminatif. Nah, dilanjut untuk contoh datasetnya ini saya ambil dari dataset yang dari Kaggle, yakni Fashion MNSIT. Yang tahapannya ini antara lain yang pertama adalah pengimportan library yang ada di Python. Kode ini mengimpor library yang diperlukan untuk membangun dan melatih model CNN, termasuk TensorFlow, Fashion MNSIT, dan lain-lain.
Yang kedua ini pemuatan data yang ada di Bahasa Indonesia yang dibagi menjadi set training, X train, dalam kurung X train, Y train, dan set testing X garis miring garis bawah tes, dan Y garis bawah tes. X train ini dan X ini berisi gambar pakaian, sedangkan Y train dan Y test berisi label kelas pakaian. Dilanjut ke praproses dari data ini. Yang pertama adalah pembentuk ulang gambar dan jadi array 4 dimensi seperti sampel, tinggi, lebar, saluran warna. Nah, lalu mengubah tipe data gambar jadi float 32, normalisasi nilai pixel gambar antara 0 dan 1. Dan untuk hasilnya ada di sebelah kanan gambar, yakni berupa diagram batang. Lalu untuk tahapan selanjutnya ini membangun model. Kode ini membangun model CNN dengan arsitektur seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni conv2D, dua lapisan konvolusi dengan 32 dan 64 filter, kernel size-nya 3x3, dan aktivasi relu. Dan kedua ada max polling 2D, dua lapisan max polling dengan pool size 2x2. Flatten ini meletakkan hasil dari lapisan polling terakhir. Yang kemudian selanjutnya itu dense, dua lapisan fully connected dengan 128 dan 10 neuron, aktivasi relu, dan untuk lapisan pertama dan softmax untuk lapisan terakhir. Lalu untuk terakhir itu dropout, lapisan dropout dengan rate 0,25 untuk mencegah overfitting. Lanjut ke visualisasi. Visualisasi gambar ini, yang pertama di sebelah kiri ini adalah sebuah data mentah yang sebelum untuk diproses, sebelum dites di model datanya. Lalu di sebelah kanan adalah hasil dari visualisasi gambar yang telah dites atau mungkin dikompilasi. Yang terakhir adalah kompilasi model dataset. Pada bagian ini kode ini mengompilasi model dengan loss atau fungsi loss, pairs, categorical, cosentropy untuk klasifikasi multi-kelas. Lalu optimizer, algoritma optimasi Adam untuk memperbarui pembuat model. Lalu matrix accuracy untuk mengevaluasi performa model. Juga pada kode ini terdapat sebuah dataset training, yakni X train dan Y train selama 5 epoch dengan batch size 32. Lalu yang terakhir adalah pengevaluasian modelnya ini, mengevaluasi model pada dataset testing X test dan Y test untuk mencetak nilai akurasi. Dan sebelah kanan ini adalah sebuah diagram atau table confusion matrix terhadap bitmap-nya itu. Dan kesimpulannya adalah CNN adalah alat yang mampu untuk memproses data gambar dan telah terbukti mencapai performa yang tinggi dalam berbagai tugas. CNN ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Dan ini adalah merupakan hasil dari pengaplikasian yang terjelaskan dari awal. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin kekurangan yang terdapat dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.